Malam semuanya. Nama saya Benny, biasa dipanggil Benny. Kata teman-teman saya di Jogja, saya itu kalau stand up gak perlu ngomong. Cukup diam aja, penonton pasti ketawa. Saya gak percaya. Nah, sekarang saya baru percaya. Tapi jadi cowok dengan muka jelek itu gak enak ya. Soalnya orang jelek itu selalu dijudge susah punya cewek. Gara-gara dia punya muka jelek ya. Padahal ini gak benar ya. Yang benar itu cowok jelek susah punya pacar karena banyak cewek gak mau pacaran sama cowok jelek. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan presiden ya. Dan biasanya menjelang pemilihan presiden ini banyak peramal yang diwawancarai ya. Sebenarnya saya nggak ada masalah sama peramal, tapi peramal zaman sekarang itu medianya semakin aneh ya. Dulu tuh cuman paling pakai kartu tarot atau enggak garis tangan itu ya. Sekarang ada yang pakai media daun, media pasir. Ini saya curiga lama-lama itu akan ada peramal yang ngeramal pakai media peramal yang lagi ngeramal ya. Tapi kriteria capres, ini serius ya, kriteria capres saya ini sebenarnya simpel. Yang pertama itu dia harus pro koruptor dihukum mati ya. Di sini ada yang setuju koruptor dihukum mati? Ada yang setuju Yuda Keling dihukum mati? Tapi beneran ya, koruptor ini di Indonesia ini masih banyak yang gak setuju kalau koruptor dihukum mati. Alasannya gara-gara kenapa cuman masalah duit, nyawa seseorang harus dihilangkan ya. Ini gak masuk akal ya. Kasus kriminal di Indonesia itu sebagian besar itu gara-gara duit ya. Pengedar narkoba dihukum mati gara-gara duit. Emang ada pengedar narkoba ditanyain, kamu ngedari narkoba buat apa? Buat cari duit ya? Enggak Pak, saya cuma hobi aja Pak. Dan saya sendiri juga mendukung koruptor untuk dihukum mati ya. Tapi hukuman matinya itu harus enggak manusiawi. Misal koruptor disuruh minum racun tikus ya, tapi lewat kuping. Atau kita cari yang lebih nasionalis itu ya. Misal koruptornya dihukum mati tapi pas 17 Agustus gitu ya. Disuruh ikut lomba memasukkan paku ke dalam mulut buaya gitu ya. Yang kedua saya akan memilih calon presiden yang bisa menjaga kebebasan beragama di Indonesia ya. Jadi kenyataannya di Indonesia ini hak beragama itu masih banyak yang dirampas ya, terutama punya minoritas. Kita bangun gereja aja susahnya minta ampun ya. Banyak ormas-ormas yang menolak untuk dibangunnya gereja ya. Pasti selalu dicurigai kalau ada orang yang bikin bangunan baru. Wah jangan-jangan ini pasti akan bikin gereja gitu ya, terus di demo. Bahkan gereja yang udah lama berdiri pun dicurigai gitu ya. Wah jangan-jangan di dalam gereja dia mau bikin gereja lagi nih. Tapi saya mengamati menjelang pilpres ini banyak yang kampanye lewat Twitter ya. Ini bagus ya, karena biasanya Twitter itu cuma dijadikan perang hashtag ya. Hashtag itu sebenarnya awalnya ada gunanya ya, itu untuk menandai topik yang sedang dibicarakan di Twitter. Tapi sekarang makin gak jelas ya. Ada hashtag aku rapopo, ada hashtag move on, ada hashtag orang kaya. Ini gak jelas ya hashtag orang kaya itu. Misal buang air besar di Myanmar, ceboknya di Lituania gitu ya. Terus ada satu lagi hashtag yang gak masuk akal juga ya. Itu hashtag bahagia itu sederhana. Misal hujan-hujan makan mie rebus, bahagia itu sederhana. Padahal kenyataannya gak sederhana ya. Kita mau makan mie rebus itu harus bikin dulu, harus nyalain kompor. Belum kalau gasnya habis ya. Dan biasanya hashtag ini ada tandingannya ya. Misal hashtag orang kaya itu ada tandingannya orang miskin. Hashtag bahagia itu sederhana ada tandingannya bahagia itu enggak sederhana ya. Misal ada hujan-hujan di kos bareng pacar. Hashtag bahagia itu sederhana.
Terus ada tandingannya. Hujan-hujan di kos bareng mantan, ditungguin pacarnya di luar. Hashtag bahagia itu enggak sederhana. Terus ada lagi, misal malam-malam minum kopi luwak asli bikin anget. Hashtag bahagia itu sederhana. Ada tandingannya ya. Malam-malam minum kopi luwak bareng luwak asli di pinggir jurang gitu ya. Saya Beni, terima kasih.